Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Inspirasi Kehidupan Nyata, tempat di mana kisah-kisah luar biasa dari orang biasa menjadi sumber semangat dan harapan bagi kita semua. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, karena di sini, setiap kisah bisa mengubah cara pandangmu terhadap kehidupan. Sebelum kita mulai, mari sejenak kita kirimkan sholawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga keberkahan senantiasa menyertai langkah-langkah kita. Pernahkah kamu membayangkan bagaimana nasib bisa berubah dalam sekejap? Pernahkah kamu mendengar tentang kisah nyata para tenaga kerja Indonesia yang pergi jauh dari tanah air demi mengubah nasib keluarganya? Atau mungkinkah seorang gadis biasa dari kampung kecil di Jawa Barat bisa menjadi bagian dari keluarga kerajaan di Timur Tengah? Kisah ini bukan sekadar dongeng. Ini adalah perjalanan hidup seorang wanita muda yang sederhana, namun disucikan oleh kerja keras, kesabaran, dan ketulusan hati. Dan inilah kisah Ratna Sari, si gadis pelayan istana yang dinikahi oleh seorang sultan. Namanya Ratna Sari. Lahir dari keluarga sederhana di sebuah desa kecil di dataran tinggi Sukabumi, Jawa Barat. Rumahnya berdinding kayu, beratap seng tua yang berderit saat hujan. Ibunya seorang penjual gorengan keliling, sementara ayahnya sudah lama tiada. Ratna adalah anak sulung dari 3 bersaudara. Sejak kecil, Ratna terbiasa bangun sebelum fajar, membantu ibunya menyiapkan dagangan, menyapu halaman, lalu berjalan kaki ke sekolah dengan semangat. Wajahnya lembut, kulitnya sawo matang bersih, dan sorot matanya menyimpan keteguhan hati yang tak biasa. Setelah lulus SMA, Ratna tak bisa melanjutkan kuliah. Uang sekolah adik-adiknya dan pengobatan ibunya jauh lebih penting. Ia mencoba bekerja di kota, menjadi kasir, tukang cuci, bahkan buruh pabrik. Tapi gajinya tak pernah cukup. Sampai suatu malam, Ratna mendengar tetangganya baru pulang dari luar negeri. Seorang TKI yang sempat bekerja di Timur Tengah. Ratna mendengarkan ceritanya, tentang kerasnya hidup di negeri orang, tapi juga tentang upah yang berkali lipat dibanding di kampung. Hatinya galau, namun harapan untuk melihat ibunya sembuh dan adik-adiknya lulus sekolah membuatnya mengambil keputusan besar. Dengan restu ibunya yang berlinang air mata, Ratna mendaftar ke sebuah agen resmi penyalur tenaga kerja. Setelah pelatihan bahasa dan etika kerja, ia dinyatakan lolos. Tak ada pesta perpisahan. Hanya pelukan diam dan doa yang terucap dalam tangis. Ratna berangkat ke tanah asing, membawa 1 koper kecil, paspor, dan sebongkah harapan besar dalam dadanya. Ia tidak tahu seperti apa kehidupan di negeri pasir itu. Tapi satu hal yang ia yakini, bahwa Allah tidak akan meninggalkan hambanya yang bersungguh-sungguh. Pesawat mendarat di sebuah negara kerajaan di Timur Tengah. Udara panas langsung menyengat kulit. Ratna dipandu oleh seorang staf agen menuju tempat kerjanya. Ternyata, ia ditempatkan di salah satu istana milik keluarga kerajaan. Bukan rumah biasa, tapi bangunan megah bertembok marmer putih dan berhalaman luas seperti taman surga. Disitulah takdir mulai menulis babak baru dalam hidup Ratna Sari. Hari pertama Ratna di istana bukanlah hal yang mudah. Semua tampak asing. Bahasa, budaya, bahkan cara memandang orang. Di sana, pelayan istana tidak sedikit. Ada yang berasal dari Filipina, India, bahkan Afrika. Semua bekerja dengan aturan ketat dan pengawasan yang ketat pula. Tugas Ratna adalah bagian dari tim kebersihan. Ia bertanggung jawab atas taman dan ruang dalam sayap timur istana. Pekerjaan dimulai sebelum matahari terbit dan sering berakhir setelah malam menjelang. Namun, tak sekalipun keluhan keluar dari mulut Ratna. Setiap lantai yang ia pel, setiap jendela yang ia lap, Ratna lakukan seakan sedang membersihkan hatinya sendiri. Dalam diam, ia banyak berzikir. Ia tahu, di tanah asing ini tak ada yang bisa ia andalkan selain Allah. Wajahnya yang lembut dan tutur katanya yang halus membuat beberapa pelayan senior memperhatikannya. Bukan karena iri, tapi karena kagum. Ratna berbeda. Ia tidak sibuk bergosip. Ia tak pernah mencuri waktu.
Ia bahkan sering membantu tugas orang lain tanpa diminta. Kedisiplinannya pun membuat supervisor kebersihan menjadikannya contoh. Dalam waktu 2 bulan, Ratna sudah dipercaya untuk mengurus ruang-ruang yang lebih penting. Kadang ia ditugaskan membersihkan ruang pertemuan resmi, kadang ruang peristirahatan para bangsawan. Hingga suatu pagi, saat Ratna tengah menyiram bunga di taman belakang istana, seorang pria tinggi berjubah putih melintasi jalur jalan batu. Ratna tak mengenalnya. Tapi seperti biasa, ia menunduk sopan dan berkata, "Assalamualaikum, silakan lewat, Tuan. Maaf saya sedang menyiram bunga." Pria itu tak menjawab. Ia hanya berhenti sejenak, menatap Ratna, lalu melanjutkan langkahnya perlahan. Ratna tidak tahu bahwa pandangan itu akan menjadi awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Sejak saat itu, pria itu, yang ternyata adalah Pangeran Amir, anak kedua dari Sultan, sering terlihat berjalan melewati taman yang sama. Kadang pagi, kadang sore, selalu sendiri. Dan Ratna, seperti biasa, hanya menunduk sopan tanpa tahu siapa sebenarnya yang ia sapa. Namun diam-diam, tanpa ia sadari, ada mata yang mulai memperhatikannya lebih dalam. Dan hati yang perlahan mulai bertanya, siapa gadis bersahaja dari timur ini? Pangeran Amir bukanlah pria biasa. Ia dikenal sebagai sosok tenang dan berwibawa. Meski memiliki segalanya, tahta, kekayaan, dan ilmu, hatinya kosong setelah kehilangan tunangannya dalam sebuah kecelakaan 2 tahun lalu. Sejak itu, ia jarang berbicara banyak, lebih sering menyendiri di taman belakang istana. Tapi sejak pertemuan singkat dengan Ratna, ada sesuatu yang berubah. Ia mulai datang lebih sering ke taman. Kadang hanya duduk di bangku marmer, pura-pura membaca buku. Namun sesungguhnya, matanya mencari sosok gadis yang sedang menyapu dedaunan atau menyiram bunga tanpa mengenalnya. Ratna, seperti biasa, tetap dengan sikap rendah hatinya. Ia bahkan tidak tahu siapa pria itu. Baginya, setiap tamu istana adalah orang mulia yang wajib dihormati. Ia hanya menunduk, mengucap salam, dan melanjutkan pekerjaannya dengan tenang. Suatu sore, saat matahari mulai tenggelam di balik dinding istana yang tinggi, Ratna tengah membersihkan lantai batu taman dengan air sabun. Kakinya terpeleset sedikit. Ember yang ia bawa terjatuh, dan airnya mengalir deras ke arah kaki seorang pria yang sedang berdiri tak jauh darinya. Ratna terkejut dan langsung memungut ember sambil menunduk dalam-dalam. "Maafkan saya, Tuan," ucapnya dengan suara gemetar. Pria itu tertawa kecil. "Tidak apa-apa. Kau baik-baik saja." Suara itu hangat, lembut, tapi penuh wibawa. Ratna mengangguk tanpa berani menatap wajahnya. Itu adalah pertama kalinya Pangeran Amir berbicara padanya secara langsung. Hari demi hari, interaksi itu mulai menjadi kebiasaan. Kadang hanya sekadar salam. Kadang bertanya nama bunga. Kadang hanya tatapan mata yang diselingi senyum ringan. Tapi semua itu cukup untuk membuat para pelayan istana mulai berbisik-bisik. Ratna menjadi bahan pembicaraan. Ada yang heran, ada pula yang iri. Namun Ratna tetap tenang. Ia menganggap semua itu hanya tugas. Ia tak pernah bermimpi menjadi siapa-siapa. Baginya, semua yang ia lakukan hanyalah demi keluarga di kampung halaman. Namun tidak bagi Pangeran Amir. Baginya, Ratna bukan sekadar pelayan. Ada cahaya kesederhanaan dalam diri gadis itu yang sulit ia temukan di antara para wanita istana yang serba mewah. Pangeran Amir mulai mencari tahu. Ia memanggil kepala pelayan istana dan bertanya diam-diam tentang gadis asal Jawa itu. Dan ketika ia tahu kisah di balik wajah tenang itu, tentang ibunya yang sakit, tentang adik-adiknya, dan tentang perjuangannya merantau, hati sang pangeran mulai bergetar dengan rasa yang tak biasa. Sultan Ibrahim adalah penguasa yang disegani di seluruh wilayah kekuasaan kerajaannya. Bijaksana, tenang, namun tegas dalam keputusan. Ia telah kehilangan permaisurinya bertahun-tahun lalu. Sejak itu, ia hidup dalam keheningan istana yang penuh protokol, namun hampa dari kehangatan cinta sejati. Suatu pagi, saat berjalan di balkon atas istana, Sultan melihat putranya, Pangeran Amir, sedang berbicara dengan seorang pelayan perempuan di taman belakang.
bukan pemandangan yang biasa. Sultan mengamati dari kejauhan. Ia tahu, mata anaknya itu menyimpan sesuatu yang telah lama hilang, ketulusan. Sebuah getaran yang tak mungkin dibuat-buat. Ia memanggil kepala pelayan dan bertanya, "Siapa gadis itu?" "Itu Ratna, tuanku," jawab kepala pelayan dengan ragu. "Seorang TKI dari Indonesia. Sudah hampir setahun bekerja di istana. Orangnya sangat rajin, sopan, dan tidak banyak bicara." Sultan tidak langsung bereaksi. Tapi sejak hari itu, ia mulai memperhatikan Ratna. Ia meminta laporan tentang kesehariannya. Apa yang ia kerjakan, bagaimana sikapnya, bagaimana pandangan para pelayan terhadapnya. Semuanya menunjukkan satu hal, Ratna bukan gadis biasa. Sampai suatu malam, saat makan malam keluarga kerajaan, Sultan menyebutkan nama Ratna di hadapan Pangeran Amir. "Putraku, kau sering berada di taman belakang-belakangan ini. Apakah kau mengenal Ratna lebih dari sekadar pelayan?" Pangeran Amir diam sejenak, lalu menjawab, "Aku belum mengenalnya sepenuhnya, Ayah. Tapi aku ingin mengenalnya lebih dalam, dengan izinmu." Sultan menatap anaknya, lalu mengangguk perlahan. Ia tahu, cinta sejati tidak selalu datang dari darah bangsawan. Dan ia tahu, bila hati Amir terpaut pada gadis yang lurus, jujur, dan sederhana seperti Ratna, maka mungkin itulah jalan terbaik yang ditunjukkan Allah. Beberapa hari kemudian, Ratna dipanggil ke ruangan pribadi Sultan. Ia ketakutan. Tak pernah seumur hidupnya membayangkan berdiri di hadapan penguasa sebuah kerajaan. Dengan wajah pucat dan suara lirih, ia memberi salam dan menunduk dalam-dalam. "Ratna," kata Sultan dengan suara rendah, "aku ingin mengenalmu." Ratna bingung. Matanya mulai berkaca-kaca. Ia mengira ia melakukan kesalahan besar. Namun Sultan tersenyum. "Bukan untuk menghukummu, tapi untuk mengetahui, apakah hatimu mampu menampung cinta yang tidak datang dari dunia, tapi dari takdir." Ratna tak menjawab. Lidahnya keluh. Ia hanya menunduk, menahan air mata yang jatuh tanpa bisa dicegah. Dan sejak hari itu, Ratna bukan lagi sekadar pelayan. Hari itu langit kota istana tampak lebih tenang dari biasanya. Angin gurun bertiup pelan, seolah tahu bahwa di dalam ruang pertemuan kerajaan sedang terjadi peristiwa yang jauh lebih besar dari sekadar adat dan protokol. Pangeran Amir, dengan jubah putih bersulam benang emas, berdiri tegak di hadapan ayahnya. Di tangannya ada secarik surat, bukan kontrak, bukan perjanjian politik, melainkan secarik permohonan. Bukan untuk perluasan wilayah, bukan pula untuk perluasan kekuasaan. Tapi sebuah permintaan yang membuat para penasehat istana saling berpandangan tak percaya. "Ayahanda," kata Amir dengan suara mantap, "dengan segala hormat dan cinta yang tak pernah berkurang padamu, izinkan aku melamar Ratna sebagai istriku." Ruangan sunyi seketika. Para menteri dan pengawal menunduk, tak berani bersuara. Sultan memejamkan mata sesaat, lalu menatap putranya dengan tajam. Tapi di balik tatapan itu, tersembunyi rasa haru yang dalam. "Apakah engkau yakin, Amir?" tanya Sultan. Ia bukan bangsawan. Tidak ada darah keturunan kerajaan yang mengalir di nadinya. Ia hanya gadis biasa. Pangeran Amir tersenyum. Darahnya memang bukan darah istana, Ayah. Tapi hatinya lebih mulia dari banyak wanita bangsawan yang pernah Ayah kenal. Dan aku tidak butuh gelar untuk mencintai seseorang yang telah membersihkan hatiku, seperti ia membersihkan istana ini dengan penuh kesetiaan. Tak ada lagi yang bisa dikatakan. Sultan bangkit dari singgasananya, lalu memeluk putranya. Sebuah keputusan yang jarang terjadi di negeri itu pun diambil. Untuk pertama kalinya dalam sejarah kerajaan, seorang pelayan asing dari negeri jauh akan dinikahi oleh darah biru. Berita itu menyebar cepat di kalangan dalam istana. Banyak yang terkejut, ada yang menggunjing, ada pula yang diam dalam rasa iri. Namun mereka semua tahu, keputusan Sultan tak pernah sembarangan. Jika ia mengizinkan pernikahan ini terjadi, berarti ada kebesaran yang tak kasat mata dalam diri Ratna. Ratna sendiri tidak tahu kabar itu hingga ia dipanggil menghadap Sultan kembali,
Beberapa hari kemudian, ia datang dengan pakaian kerja biasa, masih belum percaya bahwa dirinya diperlakukan istimewa. Namun kali ini, ia disambut bukan oleh kepala pelayan, melainkan oleh Pangeran Amir sendiri. Dengan senyum hangat dan mata yang lembut, Amir berkata, "Ratna, aku tidak tahu bagaimana Allah mempertemukan kita. Tapi aku tahu, aku ingin melanjutkan hidup bersamamu, menjadikanmu istriku dan permaisuriku. Bukan karena kau cantik, tapi karena kau benar. Karena akhlakmu memuliakanmu lebih dari gelar manapun." Ratna menangis. Ia tidak tahu harus berkata apa. Tapi dalam hatinya, ia merasa seperti baru dilahirkan kembali. Bukan karena masuk ke dalam istana, tapi karena keikhlasannya selama ini akhirnya dijawab oleh takdir dengan cara yang tak pernah ia bayangkan. Langit sore itu tampak lebih cerah. Burung-burung berputar di atas menara masjid istana. Dan di bumi, satu lamaran telah menggetarkan langit, bukan karena kehebatannya, tapi karena ketulusan dua hati yang saling menemukan dalam jalan Allah. Hari itu, istana dihias seperti tak pernah sebelumnya. Tirai-tirai putih disulam dengan benang perak, bunga-bunga segar didatangkan dari berbagai penjuru negeri, dan taman istana berubah menjadi lautan warna yang memukau. Namun tak ada yang lebih indah dari cahaya tenang yang memancar dari wajah seorang wanita sederhana bernama Ratna Sari. Ia berdiri di ruang rias, mengenakan gaun panjang berwarna lembut, kerudung tipis menutupi kepalanya, dan senyum kecil menggantung di bibirnya. Hatinya berdebar, bukan karena kemewahan, tapi karena kebesaran Allah yang telah memperjalankan dirinya dari desa terpencil Sukabumi hingga ke pelaminan kerajaan. Para tamu undangan berdatangan. Bangsawan, duta besar, hingga ulama-ulama besar dari berbagai negara. Semua datang bukan sekadar menyaksikan pernikahan agung, tapi juga karena penasaran. Siapa wanita yang mampu menaklukkan hati seorang pangeran dengan hanya menjadi dirinya sendiri? Di ruang utama istana, Sultan duduk di kursi singgasana. Di sisinya, Pangeran Amir mengenakan gamis putih bersih. Wajahnya bercahaya penuh ketenangan. Saat Kadi mulai melafalkan akad nikah, semua hadirin hening. Dan saat nama Ratna disebut, suara Pangeran Amir lantang menjawab, "Aku terima nikahnya Ratna Sari binti Mahfudz, dengan mahar seperangkat alat sholat dan sebidang tanah di kampung halamannya, dibayar tunai karena Allah." Air mata Ratna tumpah. Ia menunduk, tak kuasa berkata-kata. Semua yang hadir berdiri. Suara takbir menggema. Beberapa ulama tersenyum haru. Ada yang tak percaya. Ada pula yang mengangguk penuh hormat. Hari itu, Ratna bukan hanya menjadi istri Pangeran Amir. Ia menjadi simbol bahwa kemuliaan seorang wanita tak diukur dari kekayaan, tapi dari kemurnian hatinya. Pernikahan itu berlangsung hikmat namun hangat. Tidak berlebihan, tapi penuh keberkahan. Ratna memeluk ibunya yang didatangkan dari kampung dengan pesawat pribadi kerajaan. Ibunya menangis dalam pelukan sang anak, berkata lirih, "Kamu telah menjadi doa yang dikabulkan langit, Nak." Setelah malam datang, langit istana memancarkan cahaya dari lampu-lampu gantung yang memantul di kolam-kolam marmer. Pangeran Amir dan Ratna duduk berdampingan di balkon utama, melihat bintang-bintang di atas gurun. "Apakah kamu bahagia, Ratna?" tanya Amir perlahan. Ratna menoleh. "Aku tak pernah membayangkan semua ini. Tapi jika ini jalannya Allah, aku percaya inilah yang terbaik. Dan selama engkau takut kepadanya, aku akan selalu di sisimu." Pangeran Amir menggenggam tangannya erat. Tak ada lagi jarak di antara mereka. Yang tersisa hanyalah cinta, iman, dan perjalanan baru sebagai sepasang suami istri dalam naungan istana, yang dibuka oleh ketulusan, dan ditetapkan oleh langit. Dan sejak malam itu, Ratna tak lagi menyapu lantai istana. Ia menyapu hati sang pangeran dari segala luka, dan mengisi ruangnya dengan cinta yang lahir dari sujud panjang di malam-malam sepi. Tamat.